Setelah 3 generasi, akhirnya laptop ini berubah juga. Tidak lagi menggunakan RAM LPDDR3, tidak lagi menggunakan layar 16:9, dan tidak lagi menggunakan Intel UHD grafik untuk GPU-nya. Lenovo ThinkPad X1 Carbon generasi 9 ini layak banget untuk Akang miliki buat Akang sekalian yang memang ingin mencari laptop yang tipis, ringan, 14 inci atau ingin upgrade dari X1 Carbon generasi ke-6, ke-5, bahkan ke-7 dan ke-8 karena memang sudah sesignifikan itu perbedaannya. Saya akan mulai dari bagian-bagian luar seperti biasa, tapi sebelumnya untuk mengingatkan, seri X1 Carbon adalah seri flagship ya Kang. Jadi ada T untuk 14 inci biasa, ada TS untuk 14 inci yang slim, ada juga X untuk laptop 13 inci biasa, dan juga ada X1. Jadi bisa dibilang ini adalah flagship gabungan antara X dan T. Body-bodinya seperti 13 inci, tapi sebenarnya dia 14 inci. Makanya berat-beratnya juga dia ikut-ikutan menjadi sangat ringan. Beratnya hanya 1,1 kilogram saja, padahal ini laptop 14 inci yang body-bodinya memang tipis secara dimensi 30-an cm dan 22 cm, jadi ramping dan juga tipis hanya sekitar 1,5 cm. Kalau kita lihat keseluruhan, dia tidak meninggalkan atau tidak mengurangi bagian porta koneksinya kecuali satu ya. Jadi kalau di sisi kiri, tangan kiri kita itu ada dua USB-C Thunderbolt 4. Jadi semua fungsinya normal ya Kang. Maksudnya bisa ngecas, bisa transfer data, dan juga untuk monitor eksternal semuanya bisa. Thunderbolt 4 dua-duanya bisa kita gunakan. Dan juga ada LED indikator seperti biasa. Kalau penuh dia putih, kalau di bawah 90 dia berwarna oranye. Di sebelahnya itu ada USB-A dan juga HDMI 2.0. USB-A-nya juga tipe 3 ya. Dan di sisi tangan kanan kita hanya ada satu USB dan audio combo juga Kensington lock. Tidak ada smart card reader dan juga tidak ada SIM card atau SD card. Yang tidak ada SIM card itu hanya varian. Seperti saya, ini varian yang tidak mendapatkan SIM card ya. Jadi nggak ada lubangnya walaupun di dalamnya sebenarnya dia ada. Dan yang tidak ada, pasti tidak ada adalah SD card atau micro SD. Itu yang sudah dikurangin dari versi sebelumnya. Itu yang kita kurang. Smart card reader sepertinya kita juga tidak merindukannya gitu ya. Biasanya ada, tapi di X1 Carbon kali ini dia sudah tidak ada. Karena ini tipe flagship, jadi ini materialnya, desainnya luar biasa. Ini materialnya karbon dan ada soft touch-nya. Jadi kalau Akang sentuh begini, Akang pegang-pegang gini, ini akan terasa sangat lembut ya. Dan ini kondisi bekas tapi seperti baru lah. Ya nggak baru-baru banget kelihatannya, tapi lecet pun jarang gitu, ada lecet-lecet. Di bagian semuanya juga ini oke banget. Bagian belakang ini, maksud saya bagian belakang ini bersih tanpa nggak ada apa-apa ya. Nah, di bagian bawahnya ini juga relatif masih mulus, sangat-sangat mulus. Ada rubber fit di belakang sini panjang, juga agak ngangkat jadinya. Di sini ada dua kecil. Sayangnya dia jadi tetap tidak terlalu keset gitu ya. Ini X-House, kipasnya kelihatan ada dua, nanti kita akan coba lihat di bagian dalamnya. Yang bagusnya berbeda dari T itu adalah dia X-House. Jadi X-House-nya itu dia ada di bagian belakang dan tidak terlihat ya Kang. Tidak di sebelah kiri atau sebelah kanan yang mengganggu, dia adanya di sebelah belakang. Itu bagus banget. Dan kalau kita lihat lagi detil-detilnya di bagian bawah itu ada C disebut sini, jadi carbon fiber plus magnesium sasis. Jadi materialnya luar-luarnya karbon dan dalamnya ada magnesium sasisnya gitu ya, supaya lebih kuat dan tetap ringan. Ada 5 baut yang menahannya. Terus juga ada speaker di bawah sini, tapi speakernya bukan cuma ada di bawah, speakernya juga ada menghadap ke atas, nanti kita lihat. Dan ada lubang reset kecil di sini. Kalau misalnya mengalami kendala power, tekan saja pakai klip di sini 10-15 detik. Kalau kita lihat di bagian dalamnya, coba kita buka dulu.
Apakah bisa buka dengan satu tangan? Ini X1 agak ngangkat, tapi sebenarnya dia nggak ngangkat karena posisi saya aja ya Kang. Jadi dia bisa kita buka dengan satu tangan. Jadi sebenarnya laptop ini kenapa juga review saya agak terlambat? Ini laptop kedua X1 Carbon generasi ke-9 yang saya miliki. Yang pertama itu sudah ada yang pengen. Jadi ini beli lagi yang baru bekas maksudnya. Jadi ini kedua, dua-duanya sama. Yang saya rasakan bisa kita buka dengan satu tangan dengan sangat mudah seperti ini. Ini enak banget. Ini speakernya ada 4, jadi totalnya ada 4, jadi ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap ke atas. Dari Dolby Atmos, dan keluaran suaranya itu luar biasa bagus. Tombol power ini menyatu dengan fingerprint. Jadi fingerprint itu ada di sini, tidak lagi di sini atau di samping gitu ya. Selalu ada fingerprintnya. Yang varian adalah dia IR kamera. Ini saya mendapatkan yang ada IR kameranya. Kalau shutter ini dia selalu ada ya Kang. Jadi penutup webcam. Dan yang selalu ada juga adalah mikrofon. Mikrofon ini bukan 2. Biasanya kalau laptop biasa itu mikrofonnya 2 untuk webcam, tapi ini ada 4. Jadi memang suaranya ketika kita merekam itu lebih bagus daripada gambarnya. Kamera dari X1 Carbon generasi ke-9 720p saja, saya lagi di luar. Gambarnya sih nggak bagus, tapi mikrofonnya itu udah 4. Jadi dia seharusnya lebih bagus dalam suara. Jadi kelebihan utama dari X1 Carbon ini bisa dibilang tadi, pertama build quality dan desain, feelingnya itu benar-benar premium. Dia benar-benar ringan, slim, enak, tapi kokoh, kuat. Dan kelebihan yang kedua adalah di display. Jadi ini displaynya touchscreen ya Kang. Ada varian yang nggak touchscreen, tapi touchscreennya ini luar biasa enak, nyaman dipandang mata. Karena touchscreennya ini matte, tipenya bukan glossy seperti X13 Yoga generasi kedua yang saya miliki, tapi sudah saya lepas itu. Dan layar ini nggak gacha ya, jadi pasti akan mendapatkan layar dengan 100% sRGB minimal gitu ya, 72% NTSC dengan layar yang sangat baik. Kelebihannya lagi, layar ini dia WUXGA, jadi 1610. Kalau memang itu ingin dianggap kelebihan untuk produktivitas, saya rasa memang kelebihan. Tapi kalau misalnya untuk nonton atau ngegame, dia ntar ada kepotong sedikit, preferensi masing-masing. Tapi buat saya begini lebih baik untuk produktivitas karena lebih banyak kan, dia lebih banyak kolomnya di sini yang bisa kita lihat gitu untuk baca segala macam. Dan juga layar ini cocok banget buat akang yang memang suka nonton karena dia sudah mendukung HDR. Jadi tinggal kita nyalakan HDR-nya dan bisa buat Netflix kah, buat streaming kah, itu jadi nyaman ya, lebih enak layarnya. Kompensasinya memang nanti ada di baterai, tapi nggak terlalu banget sih kalau dari yang saya perhatikan. Bezel-bezelnya dia sudah tipis. Keyboard, jadi keyboardnya ini kalau kita bandingkan dengan seri T atau seri T yang ada S-nya, berarti kalau T14 S atau T14 biasa yang generasi kedua, keyboardnya ini lebih baik. Dengan seri X juga ini lebih baik, X yang generasi kedua tapi ya. Hanya saja kalau kita bandingkan dia dengan keyboardnya pendahulunya ini sendiri, itu jauh rasanya. Kenapa saya bilang jauh? Karena yang generasi sama ini masih lebih enak. Jadi kalau memang akan ingin mencari display dan keyboard yang bagus, sayangnya memang ya ini pilihannya. Seri Tech 14S generasi kedua masih kalah sama ini. X juga masih kalah sama ini karena dia lebih kecil ya, lebih sempit. Tapi memang kelebihan yang seri X adalah dia bisa kita buka dengan mudah. Kalau ini enggak, dia nempel sama palm rest-nya. Jadi kalau pengen kita ganti ya harus kita angkat. Touchpad-nya ini mulus-mulus aja. Dia berfungsi semua, gestur segala macam itu berfungsi semua. Track point juga ini berfungsi biasa. Klik-kliknya juga kalau Akang dengarkan, walaupun ini flat gitu ya, klik-kliknya juga kelihatan mahal, bukan kelihatan, terasa mahal, walaupun kalau Akang lihat ini terasa bekas gitu ya, sudah ada bekas-bekasnya banget ya, tapi ini masih berfungsi. Tapi kan kalau pengguna ThinkPad kita pasti pakai ini kan, ya kan. Kalau yang belum bisa ya belajar sedikit-sedikit karena memang lebih enak pakai track point seperti ini. Kita sekarang lihat di bagian bawah kini, kita matikan dulu. Nah, lihat di sini nyala. Nah, ini sudah mati. Jadi membukanya masih tetap mudah ya. Membukanya masih tetap mudah, hanya 1 2 3 4 5 saja.
baut dengan obeng biasa, atau siapkan juga klip, tapi bisa sih hanya kita angkat begini saja dia sudah bisa terbuka. Nah ini tadi dia agak ketekan ya, jadi diangkat sedikit saja pelan-pelan kalau dia memang ada resistensi. Nah jadi ini bagian dalamnya dari X1 Carbon generasi 9. Kalau akan lihat, yang menarik adalah baterai. Jadi baterai ini ada bolong di tengah gitu ya. Ini baru saya lihat seperti ini modelnya. 57 watt hour. 57 watt hour. Jadi seri 7 dan 8 itu 51 watt hour. Seri ke-6 57. Nah ini dibalikin lagi ke 57. Cuman karena ini bekas, kapasitasnya jadi ini sekitar 70%-an ya, 42 watt hour sisanya. Kecepatan chargingnya yang saya suka, dia cepet banget ngecasnya, jauh lebih cepat daripada seri T, seri X, seri apapun dia lebih cepat. Tapi baterainya juga sayang banget. Jadi baterai sudah saya pakai laptop ini ya, sehari-hari. Saya paling lama itu bisa 5 jam setengah, itu paling lama. Paling cepat itu 3 jam, 3 jam setengah. Kita yang kelihatan dulu ya, jadi yang kelihatan lagi adalah ini yang dari tembaga-tembaga sini. Jadi kipasnya 2 mungil, tapi heat pipe-nya ini besar. Kipas 2 ini nggak berisik sama sekali. Performa kipasnya bagaimana? Ya tadi dia nggak berisik, dan dia memang sih panas terasanya, tapi panasnya itu ada di ujung sini saja, tidak sampai ke tangan keyboard. Kalau memang dipakai buat benchmarking, dia benar menyentuh 90-an derajat ke atas. Kalau dipakai gaming awal-awal memang itu 90-an derajat ke atas, tapi lama-lama dia menyesuaikan ke 70. Jadi sistemnya sengaja dibuat seperti itu. Dan ini di balik sini ada SSD. SSD saya pilih ini 256 GB saja NVMe pastinya. Dia terjaga suhunya dengan baik di sini. Saya pilih 256 GB. Kenapa? Preferensi pribadi ya. Saya sudah punya cloud. Jadi mendingan ini 256, kita pasang harddisk eksternal 1 tera. Untuk kondisi sekarang seperti itu. Apakah bisa ditambahkan SSD lagi? Ada slotnya di sini. Ini SSD ganda, nggak bisa. Saya sudah coba dan jangan akan coba-coba. Karena memang langsung ketika dinyalakan, itu ada peringatan. Peringatan bahwa ini tidak sesuai yang dimasukkan. Saya jadi ingat T480S ketika saya coba itu, saya paksakan gitu ya, dan akhirnya dia mati total. Gara-gara itu. Ini langsung saya cabut dan bisa nyala kembali seperti sedia kala. Sudah disediakan bautnya sebenarnya. Nah, di sebelahnya ini ada slot SIM cardnya. Jadi sebenarnya dia ada. Kalau ini untuk WW1 card buat modem, ini ada SIM cardnya. Ini nggak kebuka di sampingnya padahal dia ada. Ya memang nggak ada. Dan kita nggak bisa upgrade sendiri karena memang nggak ada kabelnya ya Kang. Nggak ada antenanya. Jadi antena seperti ini WiFi. Karena dia internet gitu kan ya, connect internet, dia tidak ada antena, jadi tidak bisa kita upgrade apa-apa lagi. Sayangnya juga wifi-nya ini, walaupun sudah wifi 6, ya karena Evo ya, Evo itu ya sudah pasti wifi 6 gitu. RAM ini 16 GB saja, ada varian 32 GB, quad channel, bukan dual channel, sudah LPDDR4. 4200, meningkat pesat daripada seri sebelumnya yang masih DDR3 ya, DDR3 mulu gitu. Ada yang di komen sayang banget DDR3. Iya. Jadi di sini sekarang dia sudah berubah ke LPDDR4. VRAM-nya tidak bisa kita tambah berlebihan. Jadi seperti biasa, ini karena Iris GPU-nya gitu ya. Jadi dia memang mengandalkan sistem bawaan. Jadi kalau 16 GB seperti ini dia langsung terbagi 2, 8 GB, 8 GB gitu. Walaupun nanti dalam kondisi pemakaiannya ya dia akan menyesuaikan sendiri sih. CPU-nya ada 2 pilihan, Intel i5 atau i7. Tiger Lake generasi ke-9. 4 core sama-sama, tapi di bedanya ada di L3 chase-nya sama kecepatan gigahertz-nya ya. Kecepatan frekuensinya itu beda. Dan juga di Iris itu, kalau di i5 seperti ini, dia execution unit-nya itu 80, sedangkan yang i7 itu 96. Itu meningkat agak lumayan gitu di versi i7-nya. Jadi yang saya rasakan sih memang 16 GB i5 seperti ini responsif banget. Sebelum ke sana, benchmarking nanti akan saya tunjukkan. Kita ke ya ini USB. Jadi semuanya tertutup ya, gitu ada plastik-plastiknya seperti ini. Ini USB-C. Memang sayangnya dia sudah nempel saja Kang gitu. Jadi sama motherboard ada 2, amit-amit jangan sampai rusak gitu ya. Engsel nggak bisa kita atur lagi, tapi kan ini sudah sangat baik ya, posisinya sudah bagus gitu. Kalau kita ngomongin performa
Jadi memang ini hanya i5, ada varian i7-nya. Kalau memang Akang senang dengan bentuk-bentuknya dan sudah tidak bisa di-upgrade lagi, ya Akang cari yang i7 32GB. Itu bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Walaupun ini juga masih bisa, menurut saya juga tergantung pemakaian kita. Kalau memang kita hanya office standar atau kuliah, sekolah, terus gaming-gaming ringan, kita nggak pakai dia buat software-software teknik yang 3D gitu ya, dan kita lebih suka untuk misalnya laptop ini kita pakai untuk nonton atau entertainment, ini laptopnya cocok banget. Hasil benchmark bisa Kang lihat, saya bandingkan dengan sesama yang Tiger Lake juga gitu ya. Gaming, kalau misalnya gaming seperti biasa saya coba Valorant dan Wuthering Waves. Valorant sih masih aman di atas 90 frame per second dengan Full HD low ya, Full HD low. Wuthering Wave yang memang agak keteteran, kedodoran, dia di 15, 25, pokoknya di bawah 30 frame per second. Masih bisa dimainkan kan? Masih, tapi pengalamannya akan sangat, ya begitu aja sih. Untuk rendering video itu masih oke. Jadi video kemarin saya gunakan ini, laptop ini untuk renderingnya, editingnya itu nggak ada masalah sama sekali. Video yang kemarin ya, HP EliteBook itu. Nah, kalau memang Akang menginginkan yang lebih misalnya sama X1, dua-duanya sama-sama menggunakan Tiger Lake dan dua-duanya upgrade yang Akang perlu pertimbangkan. Jadi kalau misalnya dari X1 Yoga generasi keempat, skip yang kelima langsung ke 6 ini oke. Kalau punya dana lebih, tapi nanti ini next review ya. Pertama harganya, jelas harganya dia lebih mahal daripada Tiger Lake i5 yang lain. Akan bisa mendapatkan harga 45 jutaan T14 atau T14S itu bisa 45 jutaan, atau X13 itu juga 45 jutaan. Sedangkan ini starting pointnya sudah di atas 6 juta. Ini saya beli 6,9 juta lah, katakan 6,9 juta. RAM-nya 16 GB, SSD-nya hanya 256 GB saja. Terus kemudian ya, RAM-nya nggak bisa ditambah, sayang banget, sudah 16 GB. Betul, sudah 16 GB, tapi untuk pemakaian hari-harian sangat responsif, tidak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala apalagi. Keyboardnya emang kurang enak dibanding versi dia sebelumnya, tapi inilah yang terbaik di antara generasi-generasi yang ada. Maksudnya varian yang ada di generasi 2022 ya. Ini dia yang terbaik. Speakernya juga dia yang terbaik. Displaynya, kalau memang akan mau menintikan itu, display dan keyboard, ya laptop ini juga memang pilihannya gitu. Dan juga build quality, dan Akang yang memang nggak suka bawa berat-berat, tapi pengen laptop yang bagus, murah gitu ya, murah jadinya sih. Memang di 6 jutaan ini kalau laptop baru saya rasa akan dapat laptop yang masih tanggung.